Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang beberapa dari pembelajaran kami, yaitu pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Yang pertama tuh ciri-ciri pemahaman Islam tuh secara tekstual dan kontekstual. Pemahaman tekstual itu cenderung berfokus pada makna harfiah dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tanpa terlalu mempertimbangkan konteks historis, sosial, atau budaya, di mana teks tersebut diturunkan atau diucapkan. Ciri-cirinya yang berupa fokus pada lafaz, yaitu fokus pada lafaz, maknanya ialah interpretasi didasarkan pada arti kata-kata sebagaimana adanya dalam bahasa Arab, tanpa banyak interpretasi filosofis atau perbandingan dengan teks lain. Contoh ciri-ciri yang kedua itu penekanan pada bahasa. Penekanan pada bahasa itu adalah kondisi dan peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat atau diucapkan hadis kurang menjadi pertimbangan utama. Baru yang ketiga, konservatif. Konservatif itu cenderung statis dan absolut. Pemahaman seringkali dianggap berlaku universal dan abadi tanpa banyak fleksibilitas terhadap perubahan zaman atau perbedaan budaya. Yang terakhir, potensi literal berlebihan. Potensi literal berlebihan itu ialah karena kurangnya pertimbangan konteks pemahaman bisa menjadi sempit dan kurang relevan dengan permasalahan kontemporer. Yang kedua, selanjutnya pembahasan secara kontekstual. Pemahaman kontekstual berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan mempertimbangkan berbagai konteks yang melingkupinya. Ini melibatkan pemahaman tentang latar belakang historis, sosial, budaya, tujuan atau maqasid syariah, serta prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Ciri-cirinya yang pertama itu ialah memperhatikan konteks. Memperhatikan konteks historis, sosial, dan budaya itu memahami kapan, di mana, dan dalam situasi apa ayat atau hadis tersebut diturunkan atau diucapkan. Yang kedua, keseimbangan teks dan realitas. Keseimbangan teks realitas menggunakan prinsip-prinsip umum agama, mempertimbangkan nilai-nilai universal dalam Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan toleransi dalam menafsirkan teks. Termaksud juga pemahaman dapat disesuaikan dengan perubahan zaman dan perbedaan konteks sosial, budaya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Yang ketiga, relevansi zaman. Relevansi zaman ialah interpretasi yang lebih luas dan mendalam, memungkinkan pemahaman yang lebih kaya dan relevan dengan berbagai permasalahan kontemporer. Baru yang terakhir, potensi subjektivitas. Potensi subjektivitas ialah memperhatikan hubungan antar ayat dan hadis, memahami suatu teks dalam kaitannya dengan teks-teks lain dalam Al-Quran dan hadis untuk dapat pemahaman yang komprehensif. Baiklah, lanjut ke yang berikutnya, contoh pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Contoh pemahaman secara Islam secara tekstual yang pertama, larangan khamar, minuman keras. Teks Al-Quran surah Al-Maidah secara eksplisit menyatakan, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal masyiru wa al-nas'abu wa al-ra'u rabi'sum min amali syaitani fazatanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman,
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Selanjutnya, contoh pemahaman secara Islam secara kontekstual, seperti larangan riba atau bunga. Al-Quran Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah juz 2 ayat 275 dengan tegas melarang riba. Wa halallahi bai'an wa harama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, itu masuk pada pemberitahuan bahwa riba itu dilarang tapi pembelian dihalalkan. Baru selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Yang pertama itu secara tekstual, menjaga keaslian teks. Pendekatan ini memastikan bahwa interpretasi berpegang teguh pada kata-kata asli dalam Al-Quran dan hadis, minimalisir potensi penyelewengan makna. Yang kedua, kepastian hukum yang lebih tinggi. Kepastian hukum yang lebih tinggi dalam hal-hal yang hukumnya jelas dan eksplisit dalam teks. Pemahaman tekstual memberikan kepastian dan kejelasan tanpa banyak ruang untuk interpretasi yang beragam. Yang kedua tuh kekurangan secara tekstual, pembahasan tentang kekurangan secara tekstual, yaitu kurang relevan dengan konteks modern, yaitu terkadang pemahaman yang hanya berpegang pada makna harfiah tanpa mempertimbangkan perubahan zaman dan konteks sosial budaya dapat menghasilkan pemahaman yang kurang relevan atau sulit diterapkan dalam kehidupan kontemporer. Baru yang kedua tuh kesulitan menangani isu-isu baru. Permasalahan modern yang tidak secara eksplisit disebut dalam teks bisa sulit dipecahkan hanya dengan pendekatan tekstual atau dengan potensi interpretasi yang kaku dan sempit. Mengabaikan konteks historis dan tujuan syariat dapat menghasilkan interpretasi yang kaku dan tidak komprehensif. Bahkan bisa bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang rahmatul lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi pemahaman Islam cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.